Saleh memiliki ayah yang bernama Ubay dan kakeknya yang bernama Ashib bin Masih, dan memiliki dua adik yang bernama Anar dan Asfal. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah pada kaum Tasmud. Kaum tersebut adalah kaum atau suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dimiliki dan nikmat oleh suku Ad telah diwarisi oleh kaum Tasmud, dan kaum Tasmud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja kepada mereka berkorban. Nabi Saleh alaihissalam mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, dan menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan hidup, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pakai dan batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Kaget dan marah kaum tersebut mendengar seruan dan dakwah Nabi Saleh alaihissalam yang bagi mereka merupakan hal yang baru dan tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaknya ajakan Nabi Saleh alaihissalam, seraya berkata mereka kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu selalu tepat pada dirimu. Kamu melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami tidak bisa hadapi, memberi petunjuk dan soal-soal yang gelap bagi kami dan menjadi pilihan dan kepercayaan kami kala kami menghadapi krisis dan kekuasaan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepada murid-muridmu yang berhati dengan tingkah lakumu yang tidak laku yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami." Ketika dakwah, Nabi Saleh alaihissalam memperingati mereka agar jangan menentang dan agar mengikuti ajarannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka rezeki yang luas dan perhidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena menentang rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi ke atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihat Nabi Saleh alaihissalam yang diberikan secara ikhlas dan jujur. Sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka dan yang tidak mengharapkan atau menuntun upah dari mereka atau usahanya itu, dia hanya menyampaikan amanah Allah yang ditugaskan kepadanya, memberi upah dan ajakan untuk usaha memberi pimpinan dan turunan kepada mereka setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan melihat dia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pembuka kaum tersebut berusaha hendaknya yang makin lama makin mendapat perhatian terutama dari kalangan bawahan dan menengah dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh alaihissalam dan untuk membuktikan kebenaran nabinya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh sadar bahwa tentangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, yaitu kaum Tasmud, terutama para pengikut gelap yang gagal memenuhi tantangan dan tuntunan mereka. Nabi Saleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka apabila dia berhasil mendapatkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan penyembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Dan
Nabi Saleh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya yang dengan menciptakan seekor unta betina, keluarkannya dari perut sebuah batu karena karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang di bukit itu dan keluarlah dari perutnya seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu karang tersebut, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, "Inilah dia unta Allah, janganlah kamu ganggu dan biarlah dia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah dan mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan makanannya sendiri. Kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minuman bagimu dan bagi ternakan juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang dan memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Dan ketika giliran tiba, ambillah unta itu ke sebuah berigi yang diberi nama berigi unta dan minumlah sepuas hatinya di sana. Dan pada hari giliran unta datang untuk meminum, tidak sanggup datang lain lagi hal mana menimbulkan rasa tidak senang kepada kaum tersebut yang makin merasakan ada Nabi Saleh di tengah-tengah mereka itu ada walaksana duri yang melintang dalam kerongkongan. Perasaan mudah dan bangga, pergilah para pemburu unta ke ibu kota menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh yang mendapatkan sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak kaum tersebut. Akan mereka kembali dari medan perang dan membawa kemenangan yang hilang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan apa yang engkau katakan dulu akan ancaman bila unta itu diganggu. Jika engkau betul-betul termasuk orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah memperingatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta tersebut. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tanggunglah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kaum tersebut. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat penentanganmu itu. Padahal janji Allah tidak akan melekat. Kamu bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini, kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda dan atau dihalang." Kisah azab kaum tersebut. Saat Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum tersebut, kelompok 9 orang yang kelompok pembunuh unta Nabi Saleh tersebut merancang melakukan pembunuhan ke atas diri Nabi Saleh alaihissalam. Mendahului tibanya azab yang diancam itu, mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak untuk menghindari kemungkinan berdarah oleh keluarga Nabi Saleh. Jika diketahui mereka sebagai pembunuhnya, lihatlah betapa kaum tersebut menjadi binasa, hancur, bahkan tersapu bersih di atas bumi karena dosa dan pelanggaran Allah
tugas amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi fardu kifayah ini, setidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan perlindungan kita telah membebaskan diri dari dosa atau mesti perbuatan mungkar itu. Sekian cerita tentang Nabi Saleh dari saya. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.